Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya kali ini. Saya sedikit akan membahas masalah tentang emas ya. Emas di sini adalah menyikapi emas yang sempat turun ya. Kemarin sempat turun ada yang 5%, ada berapa lah itu. Saya nggak begitu tapi sempat turun. Kita dengar lihat turun. Ya naik terus turun. Nah, mungkin ketekanan Cina sama Amerika. Tekarannya kalau pusing kalau perang. Kita juga pusing kalau perang, karena kita kena ya. Kalau saya di Jepang ini, karena Jepang ini salah satu negara yang bergantung ke Cina. Kalau Cina perang, entah saya ngomong apa lagi nih, bingung. Dunia ini cepat banget berubah karena memang bergerak dinamis ya, bergerak melaju kencang. Amerika dan Cina itu saling bersaing gitu kan, perang dingin, perang berat saraf lah itu ya jadi masalah di situ. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa menyikapi emas yang turun ya, yang kemarin itu sempat turun beberapa persen, yang 5% lah sekarang rendah lah itu ya. Yang pertama, kalau teman-teman di sini ada uang nganggur, emas turun atau emas naik itu sebenarnya nggak masalah, nggak ada hubungannya kaki naik. Jadi kalau memang teman-teman ada uang nganggur, istilahnya uang itu nggak dipakai gitu, ada di tabungan, ngendap di tabungan, katakan udah punya 50 juta ngendap, nggak ada gunanya, mending belikan emas. Naik atau turun itu nggak masalah, kalau turun ya untung ya gitu kan. Tapi sebenarnya naik atau turun itu nggak ada hubungannya, belikan emas nggak apa-apa. Buat investasi nggak minat, buat beli tanah kemahalan, butuh tanah di tempat lain misalnya 100 juta, 150 juta, 50 juta kan nggak cukup ya wes, diinvestasikan ke emas saja untuk menjaga nilainya. Itu yang pertama. Kalau ada duit ya beli nggak apa-apa. Terus yang kedua, hentikanlah mental membuli. Jadi ketika harga emas turun kok penjual pada nyungsep semua, jangan mana mentalnya orang Indonesia itu seperti itu ya. Mental membuli itu dari bayi sudah ada kayak. Yang ngajarin siapa itu nggak tahu saya. Ketika emas turun, itu penjual emas dibully. Nggak ada yang jual emas, penjualnya mana, nggak ada kelihatan. Itu mentalnya jangan ada lagi kayak gitu. Nggak ada gunanya. Kalau orang mental membuli itu contoh orang yang nggak bakal sukses, nggak akan sukses. Terus yang ketiga, kalau memang teman-teman butuh uang, sekarang kan harganya turun. Ketika memang butuh uang, butuh banget ya, kita misalnya buat ya karena kena corona lah ya, bisa jadi buat membayar kontrakan, bisa jadi buat beli kebutuhan sehari-hari. Kalau memang punya emas, cadangan emas, kalau misalnya punya 100 gram tapi belinya 10 tahun yang lalu, itu nggak masalah. Istilahnya apa? Emas ini kalau waktu itu harga beli misalnya 10 tahun yang lalu berapa ya, 2010 lah ya, mungkin harganya 400.000 ya. Kalau sekarang misalnya turun harga jualnya mungkin cuma 850, 400 sama 850 kan untung 450. Kalau teman-teman butuh uang dijual nggak apa-apa, kalau untung lah ya. Kalau jangan nggak untung dijual lagi jangan ya, tekor malah. Terus yang keempat, ini yang penting ya, yang paling penting nih, emas itu teman-teman itu tabungan jangka panjang, bukan jangka pendek. Misalnya contoh, teman-teman punya anak masih TK, baru masuk TK, teman-teman nabung emas, nabung emas sampai selama TK itu 2 tahun, anaknya 2 tahun berhasil mengumpulkan emas 1 kilo misalnya. Nah, ketika kapan emas itu dipakai? Kalau emas itu, nabung emas itu dipakai ya ketika anaknya teman-teman itu sudah kuliah gitu loh. Contoh sudah kuliah, sudah mau nikah gitu, itu baru dipakai. Jadi katakanlah misalnya semakin lama semakin bagus. Misalnya anak umur 4 tahun sampai 6 tahun kita beli emas 1 kilo deh. Anak ketika kuliah itu umur 18 baru dijual gitu loh. Jadi bukan sekarang beli emas
3 bulan lagi dijual. Enggak begitu. Emas itu juga menjaga nilai aja. Beli emas sekarang dijual 3 bulan lagi ya hancur kalau gitu. Jadi emas itu hanya sekedar investasi jangka panjang, bukan investasi ya, nabung jangka panjang lah, dan nilainya akan tetap terjaga gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi naik turun itu nggak masalah, itu fluktuasi, tapi ujung-ujungnya naik. Katakanlah kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, ini grafik 10 tahun yang lalu, saya coba tadi foto di Gold Price Indonesia ya, jadi 10 tahun yang lalu sekitar 350 ribuan ini kalau kali ya, 360 atau 350 ya, sekarang sudah 900 sekian gitu, hampir 1 juta sekian lah sekarang, sudah mendekati kayaknya. Ya mungkin itu aja ya tanggapan saya mengenai harga emas yang turun ya. Lucu banget. Tapi semoga beruntung lah teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga rezeki tetap lancar ya. Saya Hidro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.